Masalah demo tuh kan. Sama paman ada Ada orang demo. Begitu nggak dilibatkan ya. gitu. Kedua soal pengangkutan. Ya. Misalnya nanti ada konflik soal polusi. Apakah cuma mukim atau apakah kemukiman itu nanti akan dilibatkan atau tidak? Enggak ada. Ini seperti yang sekarang kan ada masuk yang ada pemasukan truk-truk tuh. Iya. Itu enggak tahu dah. Padahal siapa yang dapat itu? Juragan. Juragan Juragan juga. ya? Masuk juragan ada juga Dia bukan KPA. orang kampung sini. Hah? Bukan orang kampung di sini. Bukan. Juragan itu. Juragan kan Panglima Sagur. bukan ketua KPA dulu, tapi Mantap. sekarang udah lari dan entah kemana. Minta perlindungan Polda sekarang. Jadi ini ada yang masuk melalui desa, melalui polisi, melalui KPA. Itu menurut organisasi itu. Tapi sama mukim sama kecil Semuanya langsung ya. langsung. Inilah kerana apa? Mengapa sampai terjadi begitu? Inilah belum ada peraturan, belum ada kanun. Kalau umpamanya ada kanun, nanti kan kita bisa apa? Tapi Ini kerja apa saudara? Kan gitu kita tanya. Ini pecahan. Tapi ini kita di mana kita pegang nih? misalnya bisa saja kan Pak, misalnya kecil-kecil itu bekerja sama dengan mukim, ya nggak menunggu kanun, tapi bagaimana kan sesuai dengan undang-undang provinsi lah gitu, perda provinsi. Ya memang sudah sering, sudah sering, tapi nggak ada nggak dilayani itu apa kan, malu kita seolah-olah kita cari duit. Karena kan ada kanun tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, itu dijadikan sebagai pegangan untuk kecil-kecil bersama-sama dengan mukim mengawasi lingkungan. Ya sudah pernah Pak, lingkungan. sudah pernah memang. Karena gini Pak, kalau saya mungkin ini banyak kali program, tapi karena nggak dilayani bagaimana, kan malu kita. Seolah-olah kita cari duit, memang bukan masalah Pak. Kita demi untuk menjaga ketertiban mereka. Tapi nggak nihil sama sekali itu. Kabupaten kan jauh dari sini. Tapi rakyat yang kena dampaknya atau yang dapat lapangan kerja, itu kan semua orang sini kan. Ini sebagai pembebasan tanah masalah buat jalan. Dari PLTU ni, dari lokasi PLTU sampai ke daerah Kila sana, Kombolok. Itu nggak dilebat. Daerah Kila. Kila. Oh, Kila. Taman batu baranya. Nggak pernah dilebat mungkin. Kalau ada yang umpamanya punya tanah bapak tahan, umpamanya nggak dikasih, itu baru dilebat mungkin, baru dipanggil. Ini bagaimana mungkin nih solusinya? Kalau mulus nggak ada masalah. Berarti mungkin dijadikan pemadam kebakaran. Saya sudah pernah saya tawar sama orang tu Pak, sama Pak Handoko tu. Tolong Pak lebat mungkin. Kalau ada masalah nanti sama-sama kita selesaikan. Nggih dia bilang. Tapi nggak ada tu. Oh, Pimpronya orang Jawa ya? Ya Pak Handoko. Kalau dulu ni Mr. Lee dulu, orang Cina. Kita sering dengar namanya Mr. Lee ya. Mr. Lee ya. Dia sudah pindah ke Riau, sudah kemana? Pokoknya sekarang Pak Handoko dengan Pak Hendrik yang sekarang nih. Hendrik. Kalau orang asing ada nggak di situ Pak? Ada. Mana Korea? Masuk Korea, tapi kalau sekarang orang itu kan sebagai dulu sebagai tenaga teknis. Karena ini sedang nggak udah siap kan masih itu. Kita nggak pernah itu kadang-kadang gini, bukan masalah kita malu karena terdekan sosial seolah-olah kita waktu itu mencari. Tapi sebenarnya kalau kita menjaga lingkungan dia dan bagaimana terlibat dengan masyarakat. Iya, ini kan karena tanggung jawab sosial. Baru untuk menegakkan fungsi adat itu tadi, lembaga-lembaga adat itu. Kalau kita biarkan teruskan, ya mereka tidak akan pernah menganggap lembaga adat yang ada di sini. Apalagi orang itu kita bilang mungkin nggak tahu dia apa mungkin. Dia pikir apa dengan mukiman. Karena gini kan, mungkin cuma yang tidak ada cek. Kita bilang saya Pak Mukim, nggak tahu dia apa itu Mukim. Ya, lebih cenderung kepada kepala desa dia. Ini saya kepala desa, Pak kepala desa. Duduk. Ini saya Pak Mukim. Ngomong nggak? Gimana? Karena pikirnya udah ada camat gitu. Sebenarnya kalau Mukim itu kan di atas kepala desa. Malah kita 12 desa yang mengelola. Ya, kan di bawah Demak. Tapi enggak, kita bilang ini saya Pak Mukim. Tapi Surya Paloh kan orang Aceh.
Orang Aceh dia nggak pernah kemari ya. Dia numpang lahir di Aceh. Dia lahir di Aceh. Jadi lah mudah-mudahan Pak nanti kalau keluar kanun ini kita upayakan bagaimana menurut kita apa kan. Keluarnya kanun kan tergantung lobbynya di DPR Ya. di kabupaten kuat apa enggak. Dan tekanan dari kecil-kecil dan mukim sebenarnya. Sebab karena gini, kewalahan kami negara ini ke DPR dengan bupati nggak sinkron. Jadi dulu lembaga DPR ini tiga orang naik bupati kalah. Masuk ketua DPR nih Al-Fatah. Jadi saling serang yang saling mematahkan. Kalau umpama diusul oleh bupati Sikat sama DPR. sikat sama DPR. Diusul DPR, sikat apa? Sikat bupati. Ini yang nggak enak gitu. Kalau ada rancangan kanun yang dilahirkan oleh DPRD, tidak bisa begitu saja kan ditolak oleh bupati kan? Enggak, memang gini, kalau usulan itu memang dari bupati dia. Yang memutuskan adalah DPR. Kan ini contoh seperti diusul pajari kepala desa 1 juta per bulan. Kan usulan bupati itu. Tapi waktu di sidang dari DPR diputuskan, itu enggak ada dipotong. Ditetapkan seperti semula. Berhubung enggak ada dana macam. Tapi kalau anggaran DPR bertambah. Ini sewa rumah aja 60 juta per tahun. Rumah bagaimana kita sewa? 60 juta. Sewa rumah sendiri. Anggota DPRD sendiri di antara mereka yang kira-kira pro rakyat ada nggak? Ada memang. Dapat gini, memang kalau semua ada sebahagian kan. Tapi gini, pro waktu ini mau pro lagi sekarang. Pemilu. Mau pemilu. Pemilu enggak ada lagi. Ini di wilayah kita masuk ke sekarang ini 4 DPR. Ya, tapi enggak ada berubah. Enggak ada yang memperjuangkan masalah nasib ni seperti irigasi putus-putus, enggak pernah. Enggak pernah turun lapangan. Cuy ada Pak. Jadi inilah kenapa ini menurut saya nilai. Kalau DPR ini enggak sama dengan Orde Baru. Kalau Orde Baru memang SDM-nya. Kalau ini SDM-nya kurang. Teman-teman, ada yang ada ijazah. Dikasih. Kalau di tingkat daerah memang seperti itu, lebih bagus DPRD-nya zaman Orde Baru. Sama dengan Pak Gerudin bilang tuh. Karena sekarang preman apa segala macam yang Ini ada yang pemabuk menjadi DPR. Ada yang pokoknya enggak usah kita bilang lah. dulu kan masih tokoh-tokoh masyarakat gitu kalau di daerah. Bentar lagi KPA kan banyak yang nggak tamat SD, SMP nggak ada, SMA nggak ada, ambil paket B, ambil paket C, bentar lagi jadi calon dia, terpilih dia. Coba lihat dulu di situ nih. Kan? Masalah undang-undang ini itu nggak tahu. Bukannya kalau dia KPA berarti dia mantan GAM, dia lebih mikirkan rakyat. Mana ada tuh. Enggak Seperti juragan. Enggak makanya saya tanya Pak. Enggak ada. Kan kalau kita di luar, apalagi saya kan lama di Australia, kita pikir bahwa yang namanya GAM itu memperjuangkan rakyat. Jadi ini Pak, kalau dulu masih GAM, istilahnya masih murah GAM istilahnya kan. Apa Pak? Masih GAM tuh, masih komplit. Kan ada GAM. Gerakan Aceh Merdeka kan gitu. Itu kalau dia turun ke kampung, kan dia kan di gunung sana. Turun ke kampung. Ini Pak, bagaimana caranya kita upayakan supaya Aceh Merdeka nih, supaya Aceh harum merdeka. Kita supaya rakyat makmur, hidup sejahtera kan gitu orang tu bilang. Kan aman. Dah ada KPA. Dah dapat proyek macam ni itu. Kalau ada yang masyarakat yang kasih nasi dia dulu waktu komplit kan, itu kadang-kadang ditempeleng. Waktu dia masih gerilyawan yang kasih makan rakyat. Kan masyarakat yang kasih makan, kan udah berduit contoh seperti juragan. Ada tersenggol dengan dia ditempeleng tuh. Yang ngasih makan ini ya. Menempeleng. Iya, pokoknya nggak ada imbalan lagi, nggak ada jasa-jasa yang sudah nggak ada. Itu seperti juragan, memang udah lari dan dah dapat dah belum banyak ada masalah. Dilari kenapa Pak? Mungkin ada masalah dengan kaitan dengan kan ada percakapan bom yang ditaruh di DPR tu.
kita lepak dia. Yang saya bilang bom ditaruh di kantor DPR itu. Sudah di Serambi kemarin. Terus dia diduga pelakunya. Biasa kan koran kemarin dia minta perlindungan ke Kapolda kalau salah. Oh iya, dia itu ya. Kenapa sampai dia orang semacam dia yang dipercaya oleh Surya Paloh untuk siapa? Si Jorga? Ya. Gak ada apa, dia gini, dia remando. Masuk terus ya, bukan melalui surat apa. Pokoknya mobil saya sekian masuk. Kalau enggak nih, karena dia banyak duit dan juga masih ada pengikut dia. Mungkin senjata juga masih ada sama dia. Terus dia punya truk lah gitu. Dia masuk kenapa Pak? Punya ada memang punya truk beko dah dia. Beko. Memang udah kaya raya tuh. Jadi dia semacam bukan sikit uang Pak, berapa tahun tuh komplit kan? Satu pegawai 10 juta. Ada yang dari pedagang 5 juta. Ada yang itu berapa uang tuh dikumpul. Itu bisa didampakkan sekarang. Kalau enggak ditembak dia, kalau enggak dikasih. Ini berapa orang kami korban dengan dia sini. Kecil-kecil. Oh banyak kecil yang dia. Ya, masa konflik dulu. Nah, minta Kecil uang. bulan tengah ditembak. Masa kecil duduk kubin ditembak. Kena mukim Sukamakmur ditembak. Lain ya kalau Mungkin Sukamakmur lah bapak dari Pak Kirudin. Ya. Kok dia ditembak tu? Dia yang tembak langsung. Tapi dia kemudian diangkat juga jadi ketua KPA. Ya memang orang itu yang angkat kan. Bukan pemerintah. Bukan rakyat yang angkat. Bukan rakyat. Orang-orang itu bekas-bekas gam tu. Panglima yang angkat ya. Ya dia udah dipecat lagi kan. Udah jadi di Koramli sekarang. Oh sudah diganti ketua. Udah diganti, enggak ada lagi. Itu proyek sama dia miliaran. Jadilah maka sekarang musuh menjadi kawan. Kalau dulu kan dikejar-kejar sama aparat. Tapi sekarang dilindungi. Contoh ni Kapolres di negara itu masih abah. Itu udah banyak duit. Ya. Dia melindungi juragan. Ya. Kalau maka kita kalau Aceh ini Pak lain dia. Enggak ada dendam orang. Kalau istilah orang Aceh. Yang ada cincai. Kan? Yang ada. Pokoknya ada ini kan bapak kita dibunuh bagus. Jadi Timor Leste juga. Itulah maka sifat Aceh